Udah ini? Udah. Oke, kita ketemu lagi di Hoi, pilar kelima demokrasi. Kritik tanpa solusi. Tahu tapi tidak mengerti. Karena kami HI on the weekend. Beli lagi ya. Ini kan setelah Abdel Universe kayak. Ini udah? Abdel Universe udah? Udah tanggal 26 ini saya. Oh, tanggal 26 ya. Sabtunya. Sabtunya. Ini kita udah punya Oh, merchandise. besoknya berarti ya? Iya. Besok. Tapi Aduh, ini baru beli semalam nih. enggak ini hari ini kita dapat sampelnya. Iya. Tapi Kan ceritanya semalam. oh, cerita semalam. Iya. Buat yang udah beli semalam kita seragam. Iya. Buat yang belum beli PO. PO. Buat yang nggak datang, Kasihan ya lu. Limited Iya edition bang, tapi seru banget kemarin deh. ah, Ya ampun. lucu-lucu semua. Gue demen dah. Lucu-lucu Parah. Zero mistake. semua. Gue paling gak kuat lihat Haji Kocak sih. Iya. Iya. Ya ampun, Haji gila, Kocak lucu benar. banget, lucu Gokil, banget. Ini gokil. ada rekamannya nih gue itu Iya. Haji Kocak. Biasa ngapain sama Haji Kocak jadi? Iya. Iya kan ada. Ngapain? Berarti dia Bang Dia Haji Kocak bukan deh gitu tanya. Gila, Oh. lucu. Aduh, malam gila sih penonton. Sampai ada 2 pingsan kemarin tuh. Oh, jangan dong, Oksigen Mas. dikirim 4. Jangan dong, Mas. Kan saking lucunya. Oh, saking lucunya oke. Saking lucunya. Pingsan karena gembira ya. Iya, Iya. pingsan saking ketawa. Iya, kan lagu saking bagus. ketawaan sampai apa itu. Gila, Terima seru. kasih yang udah nonton Abdel Universe Show. Iya. Saya yakin komposisinya paling banyak ke delegasi, gue yakin. Iya ya. Delegasi yang nonton ya, dibanding yang lain ya. Dibanding Abdur Gue lupa ngabsen sih kemarin itu. Ada besok kita absen deh. Ya udah, besok Iya, absen besok ya. ya, tanggal 25 kita absen. Absen. Iya, iya. Mana delegasi, mana Ngabdur. Ngabdur, Hmm. mana Kulimat, mana Sobat gitu. Iya, iya. Terima kasih yang udah hadir, yang sudah mau berjauh-jauh. Ada yang dari Kalimantan Wis, datang. ada yang dari Bahkan ada yang dari London. Nah. Queen Elizabeth. Bukan. Oh, udah meninggal ya? meninggal juga. Pangeran Charles. Raja, udah raja dong. Raja. Udah raja belum sih dia? Udah. Udah ya? Udah kan. Aneh ya, dari dulu taunya Pangeran Charles di otak nih dari kecil. Taunya sekarang jadi Raja Lama Charles. banget jadi pangeran ya. Raja Jerman Charles. juga ada, dan Jerman nonton. Dari Jerman juga ada yang datang ke sini, delegasi. Yang mana? Ada Yang pernah Zoom juga? bukan. Lupa namanya. Eli apa namanya? Sugigi. Bukan. Beckenbauer. Bukan. Bukan. Eh, Rummenigge. Karl Heinz Rummenigge pemain bola juga. oh ya, siapa lagi sih pemain bola terkenal? Femi. Balak. Mbak Femi. Balak ya. Femi. Mbak Femi. Bukan yang pernah Zoom ya? Enggak Dia pernah Zoom. pernah dapat experience juga nih sama tamu kita juga dapat experience. Iya, Oh, iya. iya. Dia sama suaminya Femi. Iya. Sama suaminya. orang bule. Suaminya orang Pernah bule. Nonton komedi Indonesia. Tapi ngerti gak? Tapi diajak. Gue harus nyiapin set bahasa Jerman dong. Oh, padahal udah bikin lu, Kan udah kelar Oh lo. iya, lucu banget Lucu gua ya. banget ya. Parah. Kemarin kan gue dikasih berapa? 7-10 menit ya? Iya. 3 menitnya Jerman gue. Iya. Sayang sih yang kemarin gak nonton Iya. sih. Gile, gue Ihaise. Iya. Gile Bas. Iya, iya. Itu doang. Ikome. E-commerce Tokopedia. Udah, yuk. Oke, tamu kita ini langsung dari London. Wes. Dan kemarin juga nonton di Abdel Universe. Dan Ada sempat Zoom. Zoom. di sempat. live. Iya, tapi nggak sama gue waktu itu. Tapi lu lagi. Iya. Ini dia Filza Fatimah. Wes. Delegasi. Tapi penonton Hawaii bukan? London. banget cing, penonton setia Parah. lagi pokoknya Padahal lagi PhD candidate. S3. Yes. Doktor. ya yes Tapi Ya, yes lagi deh. kan ke London. Iya. Tapi gimana kemarin nonton Abdel Universe ini? sublime. Wes. Gila. Seru banget ya, parah ya. Santoria dong. Gila. Iya. No debat, Gila. keren parah. Keren parah ya. Filza nih katanya langsung dari Usmar nih sekarang berangkat ke sini. Karena dia kecapean, ketawa nggak bisa gerak dari kursinya. Jadi nginep dari semalam, pagi baru sih. Lucu banget. Padahal di syuting hari Senin. Lucu banget ya. Belum. Dari London emang kesini ngapain? Mau riset nanti tanggal 25 sampai 26. Nggak bisa, 25. 25 itu Abdel Universe. Paginya conference, sorenya langsung Abdel Universe. Oh, kemarin habis conference dulu. Conference dulu. Di UI. Oh. Conference itu ngapain maksudnya?
Conference Academy itu present paper gitu. Ke Kok ke UI present paper ke kampus lain? Jadi conference itu namanya Historical Materialism Conference. Ya. Itu chapter East Asia sama Southeast Asia, terus present di depan peserta conference-nya gitu. Oh, jadi Anda yang present, Present. bukan Berbicara. yang nonton. Bukan. Oh. ada konferensi apa namanya? Historical Materialism, Oh, itu. Materialism Iya. Conference. Ya itu Tentang apa panjang. itu? Tentang sejarah, tentang perjalanan sosiopolitik di Indonesia. Kok ada ya kayak orang gitu. bahas Tahu itu? kok Gua kira bekas nggak ada ini. loh di dunia orang bahas itu. Oh. Orang tuh gitu-gitu aja udah hidupnya gitu. Gemes banget. Apa sih? Historical materialism. Iya. Ini S3-nya lo apa? Ngambil apa? Ngambilnya Development Studies. Nah. Studi pembangunan. Iya betul, Cing. S2-nya S2-nya Labor Social Movements and Development. buruh. Iya, gerakan buruh. Gerakan Kalau buruh. development studies itu studi pembangunan. Iya, studi Iya, pembangunan. studi pembangunan. Kalau ekonomi studi pembangunan kan ada kan? Ekonomi pembangunan ada Ada juga. juga. Pembangunan, beda lagi. Kurang lebih sama lah kayak Oh, gitu, gitu. ekonomi politik pembangunan lah gitu. Oh. Iya, iya. Buruh di mana ngambil ininya? Sama di SOAS juga, SOAS itu apa? School of Oriental and African Studies, School of University of Oriental. London ya. Emang nggak ada ASEAN Studies, nggak ada di sana? African. Iya, maksudnya ini kok adanya di Oriental Bukan and ASEAN. Iya. gitu. Enggak, jadi itu namanya aja sih, nama sekolahnya SOAS, University of London, tapi jurusannya macam-macam, ada berapa ratus jurusan gitu di sekolah. Oh, mungkin waktu di SOAS. Iya. SOAS ya. Bukan SOAR dia nyarinya SOAS. SOAS, gemes. School of Oriental Oriental and and African African Studies, Studies, University of kampusnya London. University of London Betul gitu. sekali. Ini Iya, itu fakultas lah ya, kayak fakultas ya? Enggak, jurusannya Development Studies ya. Enggak sih SOAS ini? SOAS ini kampus. Kayak University of London. Kan Iya, kampusnya kayak- University of London. Iya, jadi University of London itu ada beberapa kampus, ada UCL, ada LSE, ada KCL, ada Goldsmiths, ada Queen Mary gitu. Kayak sister kampus gitu loh. Kayak Tapi University of London-nya ada? Nggak ada. nggak ada, itu kayak Kayak semua- kumpulannya itu? Kumpulannya Oh, itu. gitu ya? Oh, Gimana gitu. sih? Ya kan Ada nggak biasa- di Indonesia apa contohnya? Mungkin kayak waktu dulu UI sama IPB apa yang di Rawamangun itu loh. Mungkin kayak dulu kayak gitu UNJ, yang, apa? UI sama yang lain-lain sebelum jadi misah-misah itu. Dulu mah fakultasnya Vokasi. doang yang bisa. Mungkin kayak gitu ya, tapi ini kayaknya kampusnya yang misah. Biasanya kan school of apanya itu kan kayak fakultasnya Iya, kan. kayak Ah, Cuman bukan, gitu. disebutnya kalau ini kampusnya. kampusnya memang Ah, SOAS kampusnya berarti emang, namanya. kampusnya SOAS gitu. Oh. Gitu. Fakultasnya apa? Fakultasnya kalau aku Law and Humanities kalau nggak salah, and Social Sciences. Dulu waktu didiriin berarti SOAS ini Asia belum terlalu seksi untuk dipelajari. Mungkin, jadi oriental dia ininya, Cina. Oh. Kalau- Tahun 1911. 1960. Udah ada orang sekolah tahun segitu ya? Iya, kita lagi pergerakan dia udah sekolah. Ada juga sih di kita yang udah sekolah sih bang. Iya, ke Stovia. Sekolah rakyat. Oh, S1-nya di? Di UI, politik sama kita, Cing. FISIP. Wis, Wis. satu alma mater. Satu alma mater kita. Jurusannya politik. Politik ya. Terus ada itu nggak sih spesifikasi apa sih? Oh. Spesialisasinya? Oh, Kalau saya dulu penjurusannya. ambilnya politik perburuhan. Politik perburuhan. Oh emang udah iya. soal perburuhan. Udah dari S1. Masuk partai buruh dong. Kita ada loh partai buruh sekarang. Dukung Dukung partai buruh. Iya. Partai Dukung caleg-caleg. Said Iqbal. Soekarno Putra nggak sih buruhnya? Guru. Guru. Gemes. Saya gusur nih, saya gusur. Oh gusur? Dukung oh iya rumahnya mau caleg-calegnya. digusur bener. Dukung caleg-calegnya sih, Cing, kayak misalnya baju misi gitu. Terus temen juga ada namanya Rido, itu saya dukung sih. caleg. Dari partai buruh. Partai Buruh ya. Emang kita ada partai buruh ya? Ada Ada. partai buruh. Namanya apa? Partai buruh, udah. Partai Buruh. PB? Kalau menurut gue dia yang paling Buruh? bukan. Yang paling konkret ininya. Apa tuh visi misinya bisa diterima. Karena? Bisa. Kemarin gue tuh ikut yang di Kompas tuh ada satu meja sama partai-partai yang non Senayan. Ya. Semuanya tuh ngomongnya tuh ya tidak boleh ada perbedaan suku, agama, Ya, ras. biasalah. Kalau partai buruh begitu ditanya cabut omnibus Oh, jelas law, ya, maunya gitu apa. gituan. Iya, Land iya, reform, iya, ini iya. jelas gitu ininya. Karena Makanya mereka jelas ini kan perkumpulan orang sama visinya nih semua nih. Emang Betul. partai buruh gitu. segmentasinya udah jelas. Pasarnya itu ada 52 juta katanya yang buruh di kita. Tapi kok nggak menang dulu ya? Dulu kan ini kan baru ada lagi kan partai buruhnya. Oke. Dulu kan 2000-an itu yang partai buruh Muchtar Pah-Pahan itu kan Iya. sempat vakum kan, nggak ada Ah. lagi, terus akhirnya sekarang ada lagi untuk 2024 gitu. Tapi secara survei dia masih 0, 0, ininya popularitasnya atau elektabilitasnya gue nggak Iya, tahu. iya, dah iya. Ya. Partai buruh tapi
Di antara semua yang ada di situ, dia yang paling nyentuh. Saya akan dukung presiden yang mau begitu kampanye atau ini bilang punya keberanian untuk mencabut Omnibus Law misalnya. Itu yang pertama lah. Yang lain-lainnya tuh banyak, tapi konkret-konkret semua gitu. Begitulah. Ya. Tapi sekarang kita ngomongin Filza deh. Udah berapa lama di Indonesia nih? Berarti lulus master itu 2018 akhir, berarti dari 2018 akhir sampai 2022 September kerja sih. Di LIPI, sekarang namanya jadi BRIN. Brin. Kenapa? Bedanya apa sih LIPI sama BRIN? Jadi dulu namanya kan LIPI tuh, saya masuk 2015 tuh namanya LIPI, terus akhirnya berubah kelembagaannya jadi namanya jadi BRIN gitu. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Iya, lembaga Jadi pengetahuan. Badan riset. Badan Riset dan Inovasi Nasional. Oh, inovasi. Batan. Batan badan Atom. Tenaga Atom Nasional. Nasional udah nggak ada. Iya. Iya. Nah, terus gimana katanya kuliah di London, tapi Iya. di sini? Iya, jadi tuh ini kan masuk tahun kedua, selain ada conference tadi juga mau riset untuk penelitian S3 gitu. S2-nya di SOAS juga. Di SOAS juga 2018. Sebelum masuk LIPI berarti? Apa udah Sudah masuk LIPI. masuk LIPI baru disekolahin? Nggak disekolahin? Nyari sendiri Nyari sih, sendiri. nyari sendiri. Terus sekolah, balik lagi, kerja lagi, sekolah lagi gitu. Oh. Berarti yang selama London itu tahun 2018 sampai 2017 sampai 2018, abis itu sekarang yang S3-nya 2022 sampai nanti 2026. Udah pernah ke London lagi 2022? Iya, kemarin Udah kan dong, kan setahun udah di London. Oh, kemarin ini setahun baru udah? baru sekarang ini buat conference dan hohohi. Iya. Wah, Hoi. Datang untuk Hoi doang. Untuk kali. Abdel Universe. Abdel Universe, Ada Om. Abdel Universe. Bulan apa sampai sini? Mungkin kalau lancar semua, pengennya sih paling cepat Januari Februari udah selesai sih risetnya. Oh, lumayan lama Risetnya. juga di sini ya? Lumayan ya. Yang di riset apaan? Kalau aku sih penelitiannya kan tentang social reproduction depletion, itu kayak Itu apa tuh? hidden cost atau ongkos tersembunyi dari social reproduction. Itu tuh social reproduction tuh luas pengertiannya, tapi gampangnya itu adalah kerja-kerja yang tidak diakui sebagai kerja. Misalnya kerja-kerja perawatan, kerja-kerja pengasuhan gitu di dalam rumah tangga misalnya kayak gitu. Nah, itu saya melihat di kehidupan buruh perempuan yang ada di wilayah industri dalam kaitannya dengan upah dan polusi industrial kayak gitu. Nggak ngerti lah. Ada orang yang gini. Wah, ada ya? Tuh semua pada stres tau lihat. Dia siaga Bang, siaga. Terus lu ngapain nonton Hoi kalau udah begini? Maksudnya udah nggak perlu kali. Mati. Seru. Malah mati. Mati. Lu malah mati. Nah, Oh, ya. udah. Ya hohi itu seru, lucu, gemes gitu, gemes. Apanya gitu, apanya? Gemes bahas-bahas kondisi sosial politik terkini sambil dengan komedi itu kan cerdas gitu. Lihat semuanya pusing loh di sini. Di Palapa Iya. ketahuan banget ya. Iya. Di sini ada 5 orang, di Palapa pusing semua. Pusing semua, iya. Maksud gua lo nggak capek belajar mulu? Tugas sejarah, Cing. Tugas sejarah. Historical task. Jadi karena saya ingin menjadi bagian kecil yang bisa berkontribusi untuk transformasi sosial, jadi harus sekolah. Pikiran ya? Waktu S1. Waktu S1 ya. Waktu S1 tuh Pernah main nggak? Apa kuliah terus? Apa gimana? Apa waktu S1? Waktu apa? S1. waktu S1 maksudnya lo udah punya kesadaran itu? Di Iya. S1? Oh ya, waktu S1 itu pernah ikutan okupasi pabrik setahun. Itu apa? Jadi ada protes mogok gitu yang dilakukan oleh serikat buruh, oleh buruh-buruh perempuan Tangerang Selatan. Saya ikutan di situ. Jadi kuliahnya itu menyesuaikan. Jadi Senin sampai misalnya waktu itu Senin sampai Rabu itu kuliah padat, habis itu Kamis sampai Minggunya saya di pabrik gitu. Terus ikut banyak gerakan buruh sih dan juga ikut gerakan mahasiswa juga aktif waktu itu menentang undang-undang BHP kalau ingat Badan BHP. Hukum Pendidikan, Badan Hukum Pendidikan. Badan Hukum Pendidikan itu yang Yang kampus boleh berbisnis. iya itu saya waktu itu ikut gerakan Kenapa menentang emang itu. nggak setuju atau setuju? Menentang dong, Cing. Itu yang mana sih? Menentang. Jadi kayak buka ekstensi, buka D3, itu kan si universitas sendiri yang bisnis, Bukan dari negara. bukan dari negara. Oh. Fakultas malah yang berbisnis. Oh, Kenapa emang nggak? Iya, kantin. Iya, Bisnis bukan, ya, kantin. bukan. Tidak membisniskan Bukan kantin. edukasinya. Oh, gitu. edukasinya Iya, ya. iya. Iya dulu salah satu jadi kan BHP itu kan dibuat sebagai salah satu agenda yang diimpose oleh World Bank melalui IMHER.
IMHERE, mungkin bisa di search. Apa? Lama dia. Lama. Lama udah. Lama. Kayak cepetan lo daripada ini. Berarti itu diimpose oleh World Bank dan oleh IMF gitu. dia yang meminta. Meminta Indonesia untuk mengesahkan undang-undang BHP ini. Karena bagian dari Structural Adjustment Program. Program penyesuaian struktural, karena Indonesia kan waktu itu meminjam dana kan dari mereka. Tunggu, dia mau nge-search bingung nih, apa yang di sana? IMHERE. World Bank, education mungkin. World Bank udah. Ya, gitu. Atau education ya. Ya itu tuh bawahnya. Ya itu di bawahnya. Ya kan udah lihat sendiri kan. Enggak apa-apa, gemes. Iya. Udah. Ya, Itu. Betul, Bang. Search dulu. Ya, ini IMF dokumennya merenggut masa depan. dokumennya dari sini, dokumen awal untuk BHP itu dari IMHER ini. Oh, dari gitu, World Bank. dari World Bank gitu. Jadi mandatnya itu adalah untuk menjadikan pendidikan itu bukan barang publik lagi, tapi barang privat gitu. Jadi bukan public goods tapi private goods gitu. Dengan nah itu kita tentang, iya. karena harusnya kan education itu for all, bukan untuk segelintir orang gitu. Iya. Enggak, maksudnya si BHP. BHP ya, melalui BHP. BHP gitu. ini kan tidak meniadakan yang udah jalan sebagai public goods si. Iya, tapi pada saat itu jadinya universitas diminta untuk bersaing kan, jualan. Jadinya sementara, pasti jualan. Sementara kan tidak semua universitas sebesar UI misalnya atau sebesar kampus-kampus lainnya misalnya gitu. Jadi nanti yang kalah tergilas oleh pasar gitu. Padahal edukasi harusnya tidak seperti itu. Kayak gitu. Itu ujung-ujungnya nanti meniadakan subsidi buat universitas. Kalau dia udah, kalau makanya kita tentang tuh. Dan waktu itu berhasil kan dicabut BHP-nya oleh MK gitu. Maksudnya kalau subsidi tetap dia bikin itu sih nggak masalah ya? Jadi tetap jalan yang ini ya, yang biasa. Tetap jalan, tapi dia bikin subsidinya jalan gitu. Ya, debatable sih, Cing. Tergantung kan itu jadinya problemnya terindividualisasi, tergantung kemampuan universitasnya berarti kan. Tapi kan sementara jomplang kan banyak yayasan, dan ini nggak cuma universitas doang. Jadi ada juga yayasan-yayasan yang maksudnya masih susah lah untuk mencari sumber dana sendiri dan lain-lain. Jadi kayak gitu sih. Ditantang gitu. Iya, kalau sampai ujung-ujungnya subsidi dikurangin ya nggak fair sih memang. Iya. Bukan cuma buat kampus gitu loh, buat sekolah-sekolah juga kan jadinya berdampak. Gitu. Kenapa bisa dari S1 dari dulu udah tertariknya tuh ke arah buruh dan lain-lain? Iya, dulu suka demo ya waktu masih kuliah itu SMA. kan. Dari waktu kuliah. Jadi kegiatan itu kuliah, demo, ikutan okupasi pabrik gitu. Jadi udah bersatulah dengan masyarakat, dengan gerakan dan langsung sosial gitu. emang concernnya ke arah buruh gitu dari awal kuliah. Iya, dari awal, SMA? dari tengah-tengah lah, dari semester 4 atau 5 mungkin udah ke arah situ. Karena waktu dulu pernah jadi volunteer juga kan di LBH masyarakat gitu. Jadi udah bersentuhan sama grassroots. Iya. 2007 ya masuk ini? 2007 masuknya. Ya maksudnya demo tuh memang lagi marak. Bareng 2007 juga gua. Lu juga 2000. Lu demo di mana? Saya kesiangan kuliah aja. Gemes. Boro-boro deh. Gemes. Kalau saya pikirin bangun aja dulu. Kayak Wingo. Karena di Bandung, Bang. Iya. Kuliah pagi tuh dingin. Kenapa? Bisa gitu, gemes banget. Dingin. Kayak Wingo. Kenapa Wingo? Wingo tuh bahkan Wingo 212. Udah kita udah janjian nih ikut. Oke, kita ikut 212. Yang reuni atau yang bukan yang pertama? Yang awal. Iya. 212 nih kan banyak tuh. Gila, lo orang dari Ciamis, membela agama Islam. Iya, yang lu cerita itu kan dari mana-mana. Gue terkobar semua, Dion semua. Iya. Wingo juga. Pas besok janjiannya naik kereta, tiduran. Gue bilang, lo mau jihad ketiduran gimana sih? Padahal dia yang paling menggebu-gebu gitu. Akhirnya datang nggak? Kagak. Tidur. Tiduran. Gue bilang. Gue kira tiduran terus kesiangan tetap datang. Enggak. Maksud gue lo mau jihad tapi lo ketiduran. Kayak enak banget perjuangan ini. Perjuangan ketiduran ya? Perjuangan ketiduran ya. Oh. Ya jadi emang udah memang sih mahasiswa itu macam-macam ininya, fokusnya macam-macam. Ada yang seneng ini, ada yang hura-hura juga ada. Kalau di FISIP itu masih ada angkatan lo masih ada anak kafe, anak balsem, anak rohis, masih ada. Masih ada. Dan lo ada di? Gue anak ini deh, aktivis kali ya ada maksudnya. Ya. Oh udah mulai ada. Kalau dulu belum ada waktu gue.
Mau aktivis apaan lu kesana digencet di sana gencet? Aduh 89 udah kuliah. 89. Iya maksudnya ya, iya. Suruh. Terus kuliah 89. Orang baru lahir 89 ya. Lo yang pada kemana aja? Gue udah 89 kuliah, lo baru lahir. Enggak. Yang ada lu. Enggak kalau Gemes banget. Enggak aneh deh. maksudnya ada sih orang yang kayak gitu gue tahu, Iya, tapi dia mainnya di bawah tanah lah, nggak Basement 2. bukan, nggak terang-terangan. Oh iya. Yang sekarang udah bersatu sama yang menindasnya ya, Cing. Iya, Wah. iya. Maksudnya Budiman Sujatmiko. Wah, Kagil Bas yang ngomongnya. Iya, iya. Al Haidar dulu FISIP yang teroris itu, Yang mana? yang pernah bergabung NII kalau nggak salah. Adalah pokoknya kalau ngomongin teroris itu Al Haidar salah satunya sebagai Visi angkatan lu. FISIP angkatan gue. Tuh. Nah, dia udah mulai bergerak di Itu dia makanya tahun situ jangan kuliah, udah gue bilang 89 harusnya kan jadi teroris. enggak, orang udah sadar. Oh dia. iya iya. Makanya Coba Al Haidar. lahir dulu Al Haidar. 89. Iya. Iya. Enggak dia kecepatan kuliahnya. Enggak, lo telat pada lahirnya. Teman-teman gua kebanyakan 89 baru lahir, Bang. Wah, teman-teman gue kenapa sih pada Kocak. teman-teman gue kuliah. Yang mana Al Haidar? Coba Al Haidar. Al Haidar. Al Haidar NII aja, NII coba. Itu dia tulis Al Haidar UI UI. jadinya UI UX designer. Al Haidar and mana? Nama panjang. Oh, Al Chaidar pakai CH. Iya, iya. Ini. Iya. Oh. Dia mau udah bergerak dari dia kuliah. Oh. Iya. Jurusannya sama sama lo? Dia politik, dia Oh, politik. Aduh, Politik. sama gue. Sama malu. Sama malu dia politik nih. Al Haidar ini. Oh, gitu. Tapi bergeraknya masih ya untuk orang ini tahulah dia Berarti dia pergerakan tahun lah. berapa aktifnya pas kuliah? Iya, pas kuliah udah ini. Iya, iya, iya. Maksudnya dia tiba-tiba pergi ke luar negeri ikut apa gitu. Gitu. Oh. Tapi termasuk yang udah sadar katanya Ra tuh, Al Haidar rangkul Coba apa jadinya tuh? Tadi. Pengalaman menjadi aktivis NII 91 sampai 96. Tuh Oh, iya, kan pas pas. kuliah. Pas. Pengamat terorisme, radikalisme Islam, ilmu Iya. politik, Universitas Malikus Saleh, Lok Sumawe. Ya. Oh. Dia kan jadi aktivis NII itu. Cuman karena dia jarang isi pulsa jadi masa aktifnya habis. Ya. Lucu banget. Jadi dia sekarang di NII masa tenggang. Iya. Lucu banget. Masa tenggang. Masa tenggang NII. Ah. Tapi dia lahir 69, Bang. ampun. Lu 70 kan? Ya beda, ada berarti ada gap year sekarang tuh Tapi istilahnya. seangkatan pas Seangkatan, kuliah. seangkatan. Oh, iya 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 iya. Oh gitu. Tuh 89 kan, dia jurusan antrop, Mana, tapi Itu yang Ilmu politik. tapi dia pindah tuh berarti. Oh, antrop 89 sampai 94. Iya, 94 94 dia ilmu pindah politik. ini. Pindah ke politik. jurusan. Aku kan itu udah lulus berarti habis 94. Belum Enggak, ya? belum. 5 bisa tahun? Sih, bisa sih lulus. 5 tahun dong udah tuh mungkin. Bisa lulus. Tapi zaman dulu kan banyak yang lulusnya bertahun-tahun. 7 tahun, dia kan? pas Atau 7 pindah tahun, kali ya? 96 juga. Kayak Iya. pindah jurusan. Oh, pindah kayaknya ya, karena itu cuma 2 tahun yang Iya. ilmu politiknya. Skripsinya analisis tuh. Tuh, skripsinya ideologi negara Islam dalam 2 gerakan pembentukan negara, MNLF Filipina dan Darul Islam di Ya Iya, gitu iya. dah. Ya. Ya ada lah orang-orang yang ikut pergerakan juga. Iya, ada. iya, iya, memang dari kuliah. Dari kuliah gitu. Senat ikutan. BEM iya ikut. BEM. Dulu BEM UI sama BEM FISIP ikut. Senat bedanya sama BEM tuh apa sih? Gue juga kagak tahu dah. Gue di kampus gue udah gak ada senat. Waktu zaman saya udah nggak ada senat sih. Nah, Udah nggak ada senat? Gue juga gak ada senat. Adanya BEM. Adanya kalau gua apa ya? BEM ada deh. Sama ini presiden, lembaga kepresidenan. Jadi ada pilih presiden gitu. Presiden Oh mahasiswa. beda ya. Dulu ada 2 tuh, ada senat, Iya, ada senat. ada senat, ada apa gitu. Ya, Senat ya, tuh ya. kampus ya lingkupnya atau Fakultas. atau fakultas. Oh, tapi ada juga senat universitas, senat UI ada. Senat FISIP ada, senat UI ada. Berubah jadi BEM kan? Berubah jadi BEM. Oh namanya ya. Sekarang kalau nggak salah jadi senut. Senat senut. Senat senut. Hatiku. Kenapa hatiku senat Smash senut? dong. Senat senut ya. Jualan sebelah. Iya benar. Rafael. Oh, iya benar. Rafael. Oh gitu Bang Rahman juga Tetangga. jomplangnya. Iya, tetangga. Emang jualan ya? Jualan sebelah Rafael. Enggak, bukannya seblak itu jadinya orang ngenalinnya jadi seblak Rafael namanya kan? Bukan dia yang jualan kan? Dia yang jualan. Oh, dia jualan juga. Dia yang jualan juga. Di rumahnya jualan. Oh, gitu. Senat Rafael. Kok jualan di rumah? Jadi nyari senat Rafael.
Kocak banget. Senat laser kali sekarang udah. Sunat. Oh enggak di laser juga, di solder. Ari kali ah. Ari. Hari senat. Bukan. Apa sih? Ayo. Hari laser. Ada laser. Hari gemes laser. banget. Astaga. Gua nggak Senat nyampe. yang buat gitar kan? Senar. Lepas banget. Senang banget. Si Rahmano senang banget. Kita perlu nanya Pengalaman internasional. Oke, selain ke London. Pengalaman internasional berarti conference paling cing. Oke. Conference akademik gitu. Ke Ke Filipina terus. yang ngirim ini pas apa nih? Pas S1. LIPI. udah lulus S1 sih. Oh, udah lagi di kerja. LIPI. Udah belum, masih kerja di Puskapol UI waktu itu. Di mana? Puskapol UI. Apa tuh? Pusat Pusat Kajian Politik Pusat Kajian Politik. UI. heeh. Ya Dulu- biasanya memang anak-anak yang bergerak aktivis-aktivis itu lulus kalau belum kerja Di situ. kebiasa ke pusat kajian apa Di kampus gitu. gitu Di ya. kampus ya. kampus ya. Dikirim itu siapa yang bayar? Dibayarin waktu itu, dikirim dari organisasi sih waktu itu. Jadi conference di Filipina, terus habis itu 2015 di Korea, South Korea ya. Terus habis itu di mana lagi ya? Di London 2016 conference juga. Terus habis itu kuliah S2 di London, habis itu conference di Taiwan. Habis itu pandemi nggak kemana-mana, kuliah S3 deh di London lagi. Gitu. S2 setahun ya? di London? S2 setahun, Cepet banget ya? Cuma setahun udah. cepet banget. S1 berapa sih kalau luar negeri? 3 tahun. 3 tahun. 3. 3 tahun. Tapi kayaknya beda-beda deh S2 ya, ada yang 2 tahun, beda-beda negara Beda-beda negara ya, betul. Kalau di UK London. 1 tahun semua. Kalau Oh, Indonesia makanya ada teman gue yang kuliah 4 tahun balik-balik udah S2. Langsung. Iya, Iya. karena 3 tahun S1. Paket. Ada yang iya, langsung S1 langsung S2 kan? Iya. betul, Oh, betul, jadi betul. Iya. semuanya beasiswa. Semuanya alhamdulillah nggak pernah bayar sendiri sih. Keren. Oh, S1-nya S1-nya dibayarin beasiswa orang tua. Sama sama lu sama berarti. gue sama loh. Gue juga sama. Iya, tuh. S1-nya beasiswa orang tua. Beasiswa orang tua. dari Iya, ayah betul. ibu. Iya. Sekarang masih digaji ya sama Brin? Masih, tapi masuk potongan bayar rumah sih. Maksudnya? Jadi auto debit gitu. Oh. Kepotong. Kepotong. Oh, tapi tidak mengurangi gaji sekolah ini. Sekolah tidak, kan pegawai pelajar namanya, tugas belajar. Oh, ada ya tugas Ada Ada belajar. tugas belajar. belajar, ada. Karena kan dia cabut dari kerja untuk hal baik. Tapi harus balik ke Brin. Ya, harus. Ada itu hitam di atas putihnya gitu. Ada. Karena kan nanti bagus buat tempat kerjanya juga. Iya. Kan dia makin pintar, makin ini jadi bagus. Berarti LPDP ngebayarin sekolah atau ngebayarin biaya hidup juga? Semuanya. Sekolah, biaya hidup juga. Ya, makanya harus pulang. Iya, kan ada yang nggak mau pulang. Ya itu dia, makanya keterlaluan. Tapi kan Udah bayar, dibayarin dia negara. bayar itu, bayar denda. Kan ada yang nggak bayar juga yang nggak pulang. Emang nggak mau Bisa pulang emang aja. nggak pulang? Sebenarnya itu gimana ya? Bisa-bisa aja. Bisa, Sebenarnya banyak pasti. yang bisa yang nggak pulang banyak. Apa yang tidak bisa bang di negara ini? Maksudnya ada Bisa diakalin lah. memaksa sama si negaranya Emang ada yang itu. jemput kalau misalnya nggak mau pulang nih? Enggak, jadi Ada orang dari negara datang, maksa. kayaknya sih nggak ada ya. Nggak Cuman ada, kan kan? wajar kalau misalnya orang pemberi beasiswa itu mengharapkan sesuatu dari yang diberi gitu kan. Jadi Iya. wajar kalau misalnya mengharapkan pulang ke Indonesia gitu. Jadi ya seharusnya sih pulang aja dulu gitu kalau misalnya dapat. Tapi ada tulisannya nggak di LPDP harus pulang? Ada kan? Ada sih klausulnya. Ada kan? Iya memang ada. Tapi mungkin tiap orang beda-beda sih kontraknya. Oh gitu. Beda-beda kayaknya. Oh, jadi mungkin aja dia ada Klausulnya tidak harus ada pulang. klausul harus pulang. Mungkin aja, nggak tahu juga. Gitu. Atau dibilangnya pulang doang, nggak bilang negara. Iya. Ya bisa. Terserah saya pulang kemana. Kenapa nggak mau pulang rata-rata? Ya mungkin karena dapat opportunity yang lebih bagus. Kerja di sana gitu ya. Mungkin. Iya. Tapi lo pulang? Pulang. Kayaknya sampai sekarang. Kayaknya sih pulang. Kan masih ada ditunggu sama Brinnya juga. Iya kan? Oh iya. Iya. Ada kerjaannya juga ya. Pulang. sebagai Tapi ya nanti lihat kalau udah pulang kan, kalau dapat opportunity yang lain. Oh. Nah, tapi lo belajar ini untuk gimana cara nanyanya? Apa yang lo pelajarin ini bisa diaplikasikan di Indonesia nggak? Bisa. Salah satunya lewat policy making gitu. Jadi harapannya nanti hasil risetnya nggak cuma jadi karya akademik, tapi juga pengen diturunin jadi policy brief misalnya kayak gitu. Oh, tapi kan lo harus jadi anggota DPR dong kalau kayak begitu. Nggak Jadi- perlu sih, Cing.
ngusul-ngusulin doang buat apa kalau nggak perlu. jadi polisi, kalau jadi Itu kebijakan. Itu bener sih, tapi kan misalnya kayak udah jadi researcher itu kan udah bisa bikin policy brief, kita bisa ngajuin itu buat dinegosiasikan di tingkat DPR ya decision maker gitu untuk kan. jadi undang-undang. Itu bisa sih kayak gitu. Tapi Meskipun memang bener kata Cing Abdel, kalau nggak langsung kitanya kan Sulit, gimana itu. sulit Iya. gitu. jadi sebenarnya kita punya banyak yang kayak lo nih orang yang udah bisa bikin brief tentang apa aja, tapi bagus secara kajian, tapi tidak disetujui gara-gara dia nggak punya power untuk neken Betul. DPR setujuin. Betul, makanya saya dukung caleg-caleg yang saya percayain tadi yang di Partai Buruh misalnya, karena Oke. mereka udah jelas kan agendanya apa, Iya. jadi udah sejalan, nanti bisa tuh kalau lancar bisa dibantuin buat dilolosin. Berarti misalnya di kayak BRIN gitu. apa bagiannya? Researcher di Pusat Riset Politik. Pusat Riset Politik. Politik, iya. Oh. Ada apa aja sih kalau yang di BRIN Kalau itu di yang BRIN, sosial? Yang sosial tuh ada riset politik, ada riset kependudukan, masyarakat budaya, terus ekonomi, terus pusat riset apa lagi ya? Yang itu sih beberapa di antaranya. Gitu. Oh iya. Tapi semuanya berujung di politik berarti kan? Kebijakan-kebijakan Mau politik nggak mau ya. yang bisa naikin ekonomi atau kesejahteraan. Mau nggak Kalau- mau. Kalau menurut lo apa? Buruh yang nggak fair apa di kita? Wah, semuanya ya, Cing, hampir semuanya. Dari mulai kondisi kerja deh yang paling gampang kan, kondisi kerjanya masih sangat casual, masih sangat 0 hour contract gitu, masih nggak ada kepastian kerja, nggak ada jaminan pelindungan kerja gitu kan. Terus belum lagi kehidupan sehari-harinya yang ya kehidupan kita sekarang aja makin susah kan, makin makin mahal semuanya, terus polusi makin meningkat kayak gitu. Jadi semua sisi sih, Cing. Nah, tapi yang sekarang jalan, maksudnya apa itu melanggar? Atau memang udah ada kebijakan yang akhirnya kesenjangan ini sah gitu? Kalau kita lihat sekarang kan Omnibus Law itu kan hanya melanggengkan semua ketimpangan yang ada kan, dia nggak melindungi buruh sama sekali, malah semakin memperdalam apa yang udah dirasakan buruh selama ini gitu. Jadi nggak ada perlindungannya. Outsourcing misalnya gitu. Outsourcing misalnya gitu. Terus Nah maksudnya nih sistem kerja pemikiran yang komponen. kayak gini tuh kalahnya sama siapa sehingga Omnibus Law tuh bisa ada? Siapa Banyak yang punya kalah. siapa yang akan diuntungkan dengan Omnibus Law? Yang akan diuntungkan itu Yang punya- investor. punya Jadi modal. kan tujuan Omnibus Law itu kan untuk memperlancar iklim investasi kan. Jadi kan awalnya itu narasi pembangunan kita itu kan adalah peningkatan PDB gitu kan, peningkatan GDP Domestic itu, product, ya. itu kan. Nah, salah satu elemennya itu kan adalah investasi kan, meningkatkan investasi. Nah, untuk memperlancar investasi mereka butuh undang-undang yang Memudahkan si investor. si investor ya. Pakai Omnibus Law itu kalau misalnya kita baca semuanya itu sejalan untuk itu gitu, untuk memperlancar investasi itu. Oh. Dari mulai mempermudah untuk memangkas kos buruhnya, terus memangkas kos environment lingkungannya, kayak gitu. Jadi dari semua sisi emang nggak diuntungkan kelas pekerja di Indonesia itu. Gitu. Emang untuk pemilik modal untuk gitu ya. untuk kelas kapitalis Iya, gitu, iya. untuk pemilik modal. Maksud gue kok nggak kepikiran maksudnya pada saat membuat rancangan undang-undangnya itu pergerakan kayak lo tuh sejauh mana ininya apa memaksanya gitu? Iya, kalau dulu kan proses pembuatannya Omnibus Law itu kan nggak demokratis ya, bahkan gerakan sosial itu baru tahu setelah ada draftnya kan. Iya, iya. Jadi banyak yang kalau baca beritanya tuh banyak yang kaget juga, Kaget, kok iya. tiba-tiba ada yang Tiba-tiba ada bahas. ini, iya. Jadi dari mulai pembahasannya itu udah nggak demokratis, apalagi Iya. isinya gitu kan. Jadi nggak melibatkan Oh. semuanya gitu. Jadi ya bisa Makanya dibilang ada ini demo kemarin juga betul. kan. Iya. Makanya isinya juga tidak Dan mencerminkan kepentingan kelas iya pekerja. tidak berpihak kepada Tidak, ini ya. Menurut mereka yang bikin itu kayaknya biasa aja kali ya, karena dia nggak merasakan. Kayak yang kemarin orang mau ngimpor gerbong kereta, terus kata orang DPR kayaknya nggak perlu dah gitu. Apakah kita chaos? Apakah kita kayak saya? Karena Apakah dia kita chaos? dia nggak merasakan, Iya. tidak tahu gitu ininya gitu ya, Iya mungkin. mungkin ya. Kalau riset saya sih, saya menemukan ini juga, Cing, Kak Gilbas. Jadi dalam pembuatan Omnibus Law itu salah satu dokumen yang jadi acuan banget itu dokumennya dari Apindo untuk Apindo tuh Asosiasi Pengusaha Indonesia Indonesia. ya, Oh. untuk mempermudah easy firing itu. Iya. Si Jadi outsourcing itu. kayak gitu. Jadi mudah direkrut tapi mudah juga diberhentikan Dipecat, gitu, iya. dipecat. Nah, itu dokumennya tuh
salah satu yang digunakan tuh itu gitu. Jadi dari sisi pengusahanya. dari sisi pengusaha semua gitu. Jadi nggak ada Oh, dari I see. sisi kas pekerjanya tuh nggak ada Ya, gitu. pantes. Oh iya iya. Kalau outsourcing apa sih ininya kelemahannya? Maksud gua kan outsourcing itu kan perusahaan juga ya, perusahaan yang menyediakan tenaga kerja untuk perusahaan lain. Ya. Kalau memang udah ada peraturannya sebuah perusahaan harus ngegaji orang segini, itu kan berlaku juga untuk perusahaan yang outsourcing. Sebenarnya kan harusnya tidak ada masalah ya. Outsourcing tuh masalahnya di jaminan kepastian dan perlindungan kerja buat pekerjanya sih, Cing. Jadi kan kalau outsourcing itu misalnya kita bekerja di perusahaan X gitu ya. Iya. Tapi yang mempekerjakan kita tuh bukan perusahaan X, tapi Iya. perusahaan Y kan. Iya. Iya. Nah, sementara kalau kita mau menuntut hak kita Ke perusahaan diarahkan X, ke iya, nanti nggak bisa. kata X-nya, lah kan Nggak kamu bisa. bekerja Bukan tetap. perusahaan Y Iya, itu gitu. benar. Nanti Nah, diputer-puter. Y-nya ini yang bermasalah berarti. Iya, yang perusahaan outsourcingnya ini, Oh. gitu. Jadi perusahaan outsourcingnya ini akan bilang juga kan lah, kan kamu gak kerja di kita, kamu kerja di X. Mintalah ke mereka, jadi diputer-puter biasanya kayak gitu. Kalau Nggak ada kepastian kerja. Iya, iya. Kalau nggak ada perusahaan jaminan outsourcing kerja, itu, gitu. kan jadinya kan misalnya perusahaan outsourcing yang Y tadi ini X nih. Jadi kan X kan tidak perlu memberi full kan ke dia. Kayak misalnya kan kalau karyawan tetap ada asuransinya, Iya benar, ada apa. benefit-benefit lainnya. Dia nggak perlu dikasih full kan, karena Nggak, dia bukan karyawan tetap. Betul. Nah, di perusahaan outsourcing dia tuh ngapain kerjanya? Nggak ada ya. Kalau misalnya dia belum ditaruh di perusahaan X, belum, Dia digaji? dia nggak, dia walaupun dia kerja di perusahaan Y, Iya, kalau jadi belum dia- ditempatin ya belum. dia nggak kerja. dia luntang-lantung gitu, kayak bingung. Tapi dia bagian dari perusahaan Y Bagian sebenarnya. kayak gitu. Jadi nggak ada sama sekali nggak ada kepastian. Jadi buat para pekerjanya kalau dia pekerja outsourcing, dia itu bingung harus menuntut kemana nih, Iya, apakah iya, ke X atau ke Y gitu kan, kayak Jadi gitu. kalau daftar ke perusahaan outsourcing itu, kita misalnya udah keterima di perusahaan outsourcing Y, Nunggu tapi kita belum bekerja itu. nunggu dulu. Nunggu penempatan. Tapi kita udah keterima di perusahaan outsourcing. Iya, itu tuh kayak Udah keterima dong di iya Y. udah, jadi itu kayak semacam bukan penerimaan kerja yang seperti Kita- penem- ya, apply- Berdasarkan keperluan ya. berdasarkan jadi misalnya contohnya bekerja sebagai cleaning service misalnya Iya, gitu ya, cleaning cleaning service. service di perusahaan Y tadi gitu. Terus ya nanti tunggu disalurkan sama perusahaan Y Iya. itu kan ke misalnya ke UI atau kemana, ke Iya. kampus-kampus atau kemana gitu. Jadi kalau misalnya belum ada ya tunggu Standby aja, aja. gitu tunggu. Tapi kita udah terdaftar nama kita di perusahaan. Udah Y. gitu. Unik juga ya perusahaan outsourcing ya kalau dipikir-pikir. Iya, tapi kita juga- daftar perusahaan untuk daftar di kerja perusahaan di- lain. Tapi kalau kita udah terima di perusahaan saya. Tunggu ya kerjanya belum begitu. Iya, berarti kayak gitu kan? gitu. Nggak, maksudnya gini ya. Juga ya. Gimana? Kan misalnya nih perusahaan sebagai sebuah perusahaan, dia terikat oleh aturan. Ya. Harus kasih benefit ini Ya. ini kepada setiap karyawannya. Tapi yang tetap. Ya, terlepas dia dari tetap atau enggak. Ini ada perusahaan Y, gue jadi pegawai perusahaan Y, Lo pegawai perusahaan Y. perusahaan Y yang outsourcing. Outsourcing. Ya kan? Ini ada peraturan setiap perusahaan harus ada benefit kepada ini. Iya. Perusahaan Y di-hire oleh perusahaan X. Perusahaan Iya. X, gue butuh cleaning service. Iya. Ada nih, Abdel. Oke. Masuk Abdel ke situ. Krek. Set. Status gue tetap sebagai pegawai Y kan. Pegawai outsourcing. Nah ini masalahnya kan ketidakpastian status nanti Emang jadi- nggak ada di kontraknya gitu? nggak ada. Jadi kayak misalnya kasus yang baru-baru terjadi itu nanti dia kan dioper nih ke perusahaan X gitu kan. Iya. Nanti nanti pas menuntut haknya nanti perusahaan X-nya bilang lah, kamu kan pegawai perusahaan Y. Nanti pas dia bilang ke perusahaan Y lah, kan kamu pegawai perusahaan Y X gitu-gitu. Wah, bisa begitu. Bisa. Emang nggak ada di kontraknya sama Nggak, sekali? biasanya nggak ada kayak begitu-gitu. Oh, gila banget. Makanya gila banget. Makanya kan misalnya lu udah kerja Nggak. nih di perusahaan Ah. X. Si X kan mau ngegaji lu kan. Iya, dia kan dia- gajinya ke perusahaan outsourcingnya kan, nggak langsung ke orangnya kan. Betul, udah dipotong nanti kan. Iya, baru dari outsourcing ngasih ke Abdel gitu Iya. kan. Iya, gitu. Nah, nanti misalnya lu telat nih gaji lu minta ke X kan. Mana gaji gua? Udah gua transfer gua Nah ke iya, betul. perusahaannya. Nanti Y-nya ditagih, mana gaji gua? Lah kan lu diperjakan sama perusahaan Ih, X. bisa gitu ya? Bisa gitu. Dan mereka bisa Emang- ngomong gitu emang secara hukum. Kalau secara secara peraturan. hukum, waktu dulu kan sebelum Omnibus Law itu kan Undang-Undang 13 2003. Iya. Dulu kan diaturnya itu perusahaan boleh outsourcing selama bukan untuk primary sector kayak misalnya produksi yang berkaitan langsung sama produksi. Jadi kayak misalnya kantin, security segala macam itu boleh di outsourcing. iya, Nah, iya. masalahnya adalah perusahaan tuh nyari celah. Ya ini nggak masuk produksi kok gitu. Jadi Jadi gitu. tidak melanggar hukum tapi Mencari mencari celah celahnya, hukum gitu. ngakalinnya nih. Ngakalinnya. Jadi Akhirnya outsourcing semua, akhirnya banyak kan. semua iya. Kalau di buruh pabrik kan itu udah jamak banget kan terjadi kan Iya. buruh outsourcing. Jadi dipotong misalnya per bulan katakanlah 500.000 gitu. Iya. Dari gaji yang di bawah UMR udah gitu. Jadi, ya kayak gitu-gitu. Nah tapi kan sebenarnya si perusahaan X
yang meng-hire gue harus membayar UMR dong. Harus, tapi kan nanti karena dia sistemnya outsourcing, kepotong. Jadi akan dipotong. Nggak, maksudnya si X ini juga harus punya kewajiban untuk bayar benefit gue yang lain. Misalnya menjamin kesehatan Secara gue. normatif iya, tapi Ada tuh di peraturannya. tapi biasanya yang dapat benefit tuh hanya pegawai tetap, Cing. Oh. Jadi kalau masih kontrak atau outsourcing itu nggak bisa dapat benefit. Jadi makanya yang dituntut sama gerakan buruh kan selalu itu kan. Setelah 2 tahun kontrak kalau bisa jadi naik jadi pegawai tetap. Tapi kan mereka akan naik kan tetap kontrak. sayangnya begitu Iya. jadi tetap kontrak jatuh Iya, tetap kontrak adisional, mulu gitu. tetap adisional. Tetap adisional. Sebulan dulu di off-in, 2 minggu kontrak baru. Nah kayak gitu bener. Jadi praktik itu. Nah waktu skripsi saya bahas itu. Jadi tetap Gerakan outsource juga melawan itu. sebenarnya. Kontrak. Tetap Itu kontrak. tetap kontrak. Tetap kontrak. Makanya sistem kerja kontrak outsourcing itu salah satu sistem yang paling merusak kepastian dan jaminan kerja buat buruh. Tapi di negara lain tuh Nah itu. lazim Ada nggak nggak outsourcing? outsourcing tuh sebenarnya? Kalau di mereka biasanya disebutnya 0 hour contract. Jadi nggak ada kontrak. Jadi based on misalnya katakanlah kita kerja di kafe gitu ya. Kerjanya sehari katakanlah 6 jam 7 jam. Iya. Ya udah hari itu kita Cash. kerja Dibayar cash. dibayar enggak sih bisa sebulan juga bisa. Iya. Pembayarannya tergantung tapi selain bayaran per jam itu nggak ada lagi benefit lainnya. Kamu nggak dapet Asuransi nggak nggak dapat dapat apa, apapun pokoknya gitu. itu aja. Pokoknya itu aja. Itu gitu. hitungannya namanya zero. Hour contract tuh kayak gitu. Jadi kamu nggak dapat benefit apa nggak ada kontrak kerja yang pasti, nggak ada. Tapi bukan dari perusahaan outsourcing kan? Bukan. Ini pribadi aja. Pribadi aja, Oh, gitu. dia nggak ada istilah perusahaan outsourcing nggak nggak ada ada, kebanyakan nggak ya. ada, Oh di sini tuh kayak pekerja lepas harian. Ada Iya juga iya tuh. benar-benar Iya, sih. iya. Kayak freelancer juga ya kayak gitulah. Iya, Model-model iya. gitu. Nah maksudnya untuk orang untuk negara yang kayak kita harusnya kayak gimana sistem perburuhannya itu? Kalau Ideal. gitu. Yang idealnya gitu. Kalau menurut saya sih seharusnya sesuai dengan ini aja. Kalau udah kontrak misalnya 2 tahun, kalau dulu ada legislasinya kayak gitu, maksudnya peraturannya kayak gitu, ya jadi tetap misalnya kayak gitu. Ya harusnya sih nggak ada outsourcing lah. Kalau menurut saya nggak ada outsourcing, terus nggak 0 hour contract, semua benefit dikasih ke pekerja, harusnya dilindungi lah. Untuk buruh hak gitu pekerja, ya? heeh. Seluruh pekerja ya, nggak cuma buruh pabrik gitu. Iya iya. Tapi masalahnya kan informalisasi makin tinggi nih sekarang kan gara-gara labor market flexibility itu. Jadi udah semakin nggak mungkin kayaknya, apalagi dengan adanya omnibus law ini, makanya harus perubahannya harus sistematis, harus struktural gitu. Sekarang udah berlaku ya omnibus? Udah berlaku. Lo outsourcing itu udah dari dulu kan ada banyak lewat Perpu itu sistem, kan. sistem. Banyak ya. Sistem udah dari lama lah, udah dari lama. Tapi hanya untuk beberapa lah, kayak untuk cleaning Iya service, satpam. satpam ya itu udah ada. Tapi gua nggak pernah dengar yang untuk yang Memang nggak boleh ya? Iya memang nggak boleh dulu kan Misalnya, dibilang harus misalnya lu punya perusahaan nih, lu rekrut satpam sendiri emang nggak boleh? boleh, Oh boleh? boleh kan? Boleh. Oh apa Dan harus malah- outsourcing? Cuma kan Enggak. kalau ngerekrut sendiri dia harus ngasih benefit yang banyak. Iya. Jadi beban gitu kan, cost-nya buat perusahaan kan, makanya mending di outsource aja. Yang udah jadi nih satpam nih. Ya udah gitu. Jadi screeningnya jadi lebih cepat. Jadi waktu skripsi kan saya meneliti tentang gerakan buruh melawan kontrak outsourcing di Tangerang sama di Karawang. Oke. Sebenarnya udah ada banyak gerakan buruh yang melawan itu dan udah sampai ada surat edaran Perda gitu. Jadi tapi ya karena nggak secara menyeluruh undang-undang misalnya, jadi ya tetap ada lagi gitu. Apalagi kalau di pabrik-pabrik tuh praktek outsourcing tuh jamak banget gitu. Iya. Bisa jadi satu pabrik gede yang beneran karyawan pabriknya cuma dikit kali Iya, ya? sangat sedikit bisa Sangat jadi. dikit. Dari ribuan misalnya mungkin hanya berapa puluh orang Hanya aja. dua gitu, 2 orang kali. bisa jadi. Cuma Ya, bosnya, kayak gitu. bosnya sama wakilnya gitu, sisanya outsourcing. Dari semua. sisi pengusaha kan outsourcing itu menguntungkan kan, Iya, karena lebih dia murah. lebih murah. Jadi dia nggak perlu ngeluarin benefit apa-apa, cost apa-apa kan. Kalau ini tinggal pecat gitu. Udah Cari lagi yang baru gitu. Yang masih baru-baru mau kerja. Nggak usah ngasih pesangon, nggak usah ngasih apa. Iya, nggak usah gitu ya? Iya. Nggak, maksudnya kalau yang merugikan. diperbaiki adalah ya lo boleh outsourcing tapi perlakuannya atau Seperti karyawan tetap. iya harus ada aturan kayak gitu nggak, maksudnya ya kan akan pasti rugi kalau lo tadinya tadinya harus ngeluarin benefit sekarang udah enggak, berarti ada yang dirugikan. Udah jelas-jelas yang akan dirugikan adalah pekerjanya gitu. Tapi kok bisa disahkan gitu maksud gua, maksudnya nggak masuk akal gitu disahkan nih, tapi nggak masuk akal kan? Kalau kita pikirin nggak masuk akal. Karena mungkin yang kan kalau undang-undang kan tadi kan kayak omnibus law aja yang bikin kan hanya segelintir orang tuh, kepentingan itu kan yang diakomodasi. Jadi kalau mau bikin peraturan yang membela pekerja ya mungkin pekerjanya juga harus. Iya. Karena kalau kita mikir dilibatkan gini nggak masuk gitu. akal. Tapi kalau di sebelah lu nih ada pengusaha gede nih. Iya.
Lu susah banget investasi di negara lu nggak mau lebih gampang. Iya. Ya kan? Ntar gua mau bikin pabrik deh di situ. Ini jadi orang tuh kayak barang loh. Kayak Emang dulu, kayak barang. Benar, dulu benar, ini benar. mungkin ya ininya dia referensinya adalah dulu setiap perusahaan tuh punya mobil sendiri. Sekarang tuh udah nggak ada. Oh, beneran punya aset kantor. Iya. Sekarang Betul. nyewa juga Iya, kan? sekarang nyewa aja udah. Nyewa bener-bener. Udah nggak rental. ganti oli, nggak ganti ini segala Iya, macam bener, nyewa juga. disesuaikan. Betul. Fotokopi aja dulu orang punya Di kantor. Sekarang nyewa. Nyewa iya. Hah? Oh gitu. Sampai komputer Nyewa juga. nyewa juga. Dia nggak Sekarang, harus iya. ngeluarin duit gede. Udah gitu kalau Tapi itu ntar jadi nggak punya aset kantornya. Nggak ya apa-apa. kalau perusahaan barang yang ada tuh akan mengalami penyusutan ntar nol. Oh iya, Nol cuma juga ininya ya. Apalagi nilainya. barang-barang kayak gitu, mobil, Iya. teknologi apa, komputer. Iya. Bahkan sekarang kan model kerjanya udah kemitraan itu kan. Oh iya benar, kayak Gojek dan kayak lain-lain. Gojek dan lain-lain Ride kan. sharing. Ininya Iya. produksinya dari pekerjanya Iya, kan, pekerjanya. motornya punya Cuma dia, sekarang mobilnya namanya punya dia. kemitraan. Cuma Lebih- namanya kemitraan selubung gitu kan. Kayaknya lebih friendly Lebih gitu friendly, ya. padahal Kita nggak ada. bermitra loh. Oh iya, gitu. padahal Tapi nggak ada bagi sharingnya nggak ada. kalau diputus kerja ya udah udah aja. aja. Kayak Bener gitu. juga sih. Kalau pengelabuan kerja semua sekarang Wih, sih. pengelabuan kerja. Dengan istilah Pumpkin berarti. pemelabuhan kerja Labu. Indonesia. Gemes Labu. banget. Kan labu pumpkin. Gemes. Labu apa? Pumpkin. Pumpkin. Iya gitu. dong. Gue kira tadi mau singkatan pengelabuhan. Pengelabuan. Gak lo kejauhan nih. Kerja gila. Indonesia. Kini tuh udah kerja Indonesia gue. Tinggal pamnya apa nih? Padahal gue sesimpel labu pumpkin loh. Lu terlalu jauh, Iya, terlalu. Visioner. Lu karena udah kuliah dari 89 Iya ya. benar. Kita baru lahir. Kita kan baru lahir. Benar. Kok bisa dapat yang udah kuliah? Bener-bener. Kok bisa 89 baru lahir? Yang lain di sini juga nggak ada bang 89 Iya. udah kuliah. Hah? Iya lo ke tempat temen gue deh. 89 udah kuliah semua. Gemes. Begitu gue sama temen gue nggak ada 89 yang baru lahir nih. Iya iya iya. Iya. Oh. Film sinetron kan begitu. Apa? Iya, kru film Oh iya benar, kru film juga gitu. orang IO Iya, Oh cabutan ada, semua. cabutan, Ya kayak PH nih, mau bikin film kan dia nggak punya kru. Iya. Semua krunya kan cabutan. Cabutan. Tinggal manggil misalnya. Oh bang, DOP-nya siapa? iya bang Freelancer. Abdul nih punya tim. Ya udah Iya. gue ikut tim lu bang. Ya benar, jadi Sistemnya tim lu itu freelancer. kerja sama lu. Tapi kalau lagi nggak ada project ya nggak kerja. Nggak kerja iya. Kayak gitu. Bingung ya di dunia kapitalisme ini gimana cara. Emang bener kita hanya baut. Kita tuh cuma baut Skrup, dari Pak. mesin kapitalisme yang besar, yang baut yang kalau copot kayak gila. Betul, tinggal betul. ganti. Diganti aja. Ganti Iya, aja, betul. udah ngapain bautnya dibenerin kalau rusak. Betul. Ush, ngeri banget. Ngeri banget. Ngeri ya. banget ya. Ngeri. Jadi yang Nah, kaya harus makin kaya, yang miskin makin miskin tuh terjadi banget di sini. Bener, bisa banget, bisa banget, banget. banget. Kemitraan, bener tuh kemitraan. Jadi yang pertama kali harus diubah kalau mau ini Nah. omnibus law itu. Yang paling gampang ya dari segi legislasi, Iya. dari segi peraturan omnibus law, tapi harus power structure-nya diubah kalau bisa. Wah, Kalau si outsourcing itu jadi bagian klausul yang ada di omnibus Ada, law. ada klausulnya di situ. sebelum ada omnibus, Hmm. outsourcing kayak apa emang? Di Undang-Undang 13 2003 itu yang penting tidak boleh menjadi bagian dari produksi utamanya. Oh yang tadi itu ya? Yang tadi itu. Jadi misalnya Oke. kalau kantin atau satpam Itu boleh. misalnya atau Iya, iya. jemputan mobil transportasi itu boleh. Tapi akhirnya diakal-akalin kayak oh ini nggak bagian produksi langsung. Dan di kok. omnibus udah boleh? Udah Boleh agak- jadi Makanya apa? teller bank juga outsourcing. sekarang semuanya tuh Masa outsourcing. teller bank Iya, outsourcing? outsourcing. Hah, gue baru tahu. Iya, lah. kan dia nggak kerja sama itu Bukan lah. kerja Bukan abang, bukan. Teller bank satpamnya outsourcing semua. Semuanya outsourcing. Kagil Paling gitu. ada kepala cabangnya. Mm-mm. Kepala cabangnya Teller outsourcing. bank loh. Teller bank ya. Kalau yang dipanggil ting perlu super nih. Nah, itu baru ininya. Oh iya. Ya, dia yang di depannya outsourcing lah. Outsourcing. Kalau dia lupa gimana? Misalnya dia lagi di BCA nih, tapi dia dulu di BNI. Gemes. Lupa deh nanti. Terus dia, selamat datang di BNI. Enggak. Kan berarti kan Enggak. dia yang penting jadi teller di bank manapun bisa dong. Bisa. Bisa di mana bank dimanapun bisa ada perusahaannya juga. Gue baru tahu teller bank. Bahkan teller terus customer service-nya yang di depan Iya. yang nyambut kita. Outsourcing. Gue tuh baru tahu karena yang di bank sini nih BCA situ Situ mana? di koperasi. Enggak, itu jadi Padang. Jati Jadi Padang. Padang kita nyebutnya koperasi kalau Oh, dari koperasi, sini iya. gitu. Gue sering situ dan dilayani oleh SAS-nya itu. Iya. Pokoknya kalau ke situ gue dilayani oleh SAS-nya itu. Bahkan dikasih nomor Antrian. WA-nya. Nih Oh. kalau mau ini ke sini aja gitu. Oke. Terus tiba-tiba saya pamit ya Pak gitu. Hah? Pamit gue bilang mau Pamit kemana? mana? Gue bilang gitu. Saya udah nggak di BCA lagi. Hah. Loh, kenapa mengundurkan diri? Enggak, kontraknya udah habis.
Oh, outsourcing. Siapa yang gitu-gitu aja outsourcing. Outsourcing semua. Yang mewakili Perusahaan. muka BCA. Iya. Coba. Banyak juga yang gajinya belum UMR itu. Iya. Di bank, Di bank juga. banyak, Bang Rahmano, banyak. Karyawan pom bensin. Pom bensin. Outsourcing. Outsourcing pasti. Outsourcing. Gajinya ya, ada anak stand up tuh. Yang dia dulu lupa deh namanya. Raditya Dika. Bukan. Masa dia pegawai pom Ya bensin. kan gua nggak tahu. Dia bekas Alip Bayhak. bekas Yuda Brajamusti. pegawai bukan. Pegawai pom bensin. Rudi Pertamina. Bukan. Siapa tahu ada namanya. Ziung. Ziung nggak ya? Gue orang baru-baru dengar. Ziung tuh Ciledug ya? Yang mana? Tahu gue Ziung. Iya, Ziung yang juara Dia dulu Polri. pegawai Pertamina. Iya, entah Ziung atau bukan ya. SPBU. Iya, iya. Yang bagian ngisi itu. Bagian ngisi. Oke. Gajinya 1,6. Betul. Pokoknya. Apa udah segitu? Take home home-nya? Take home pay-nya segitu. Nggak masuk dipotong. Padahal tiap hari ngurusin duit banyak Iya, banget. Iya. betul. Apalagi kalau bayar cash tuh orang-orang. Iya. Suka dirapiin. Oh, gitu tebal kan. bener itu. Nah itu bisa diakalin sama ini itu sehingga itu jadi sah. Betul. Gitu. 1,6. Itu dia. Iya kan? Itu, Itu ada, dia. ada Alphard 2 kali datang ke dia udah 1,6 itu. Betul sekali itu. Kalau ngisi full ya dong. Iya. Betul. Oh, di apa? Palisade 1 juta sekali isi full. Siapa? Palisade. Palisade. Bang, kalau full 1 juta. Mahal banget. Apa turbo ya? Apa? Shell. Pertamina Dex. X-Line. Dex. Oh, diesel ya? Iya. Diesel. Dan gue tuh merasa bersalah deh sejak ada apa tuh? Debit. Debit. Kok merasa bersalah? Enggak, kalau dulu masih cash, berapa kembalian udah pegang. Oh iya, aja. kasih aja ambil. Nah tuh gue di awal-awal pakai debit tuh gue kelupaan lah. Maksudnya pakai debit udah sih orang itu nggak dapat, kasihan lah. Nggak dapet sedikit pun ya. Iya nggak dapat sedikit pun gitu. Makanya harus ada duit itu lah kalau ngisi bensin tuh kasihan Iya, iya. lah. Karena gue juga mikir di Lebihin ya, lah bangsa 1 juta 2 juta. Bang, gue fullnya aja nggak, 1 juta aja nggak nyampe. 400 full ya? 400 sudah full. Gemes banget. Ya itu kan karena kapasitas aja lah. Ya tapi masa gue lebihinnya 1 juta ngisinya 400. Nggak maksudnya lo Kaget 400 kalau diisi 2 kali dalam seminggu sama juga sejuta Enggak, juga. 2 kali dalam seminggu gua. Kok lu maksa sih bang, gua ngasih 1 juta. Tapi sih itu yang udah gua terapkan berapa tahun terakhir sih ngasih tips sih. Terutama Ngasih ke tip, pekerja-pekerja yang ya kayak misalnya ojek atau apalah, supir taksi yang Iya, iya. lebihin mah Kayaknya- lebihinnya lumayan kayaknya aja, itu, 20.000 iya. juga. Iya nggak ini orang Maksudnya kita nganggapnya kan lebihin 10.000, padahal bagi mereka mungkin bisa aja tuh Iya. berharga Berharga banget banget gitu. ya, Iya, Yang berharga antar banget. makan, yang apa lebih-lebihin itu mah nggak apa-apa lah. Ntar ada yang itu enak banget kalau kasih 10.000 berapa orang nih tiap hari. Akhirnya kita ngitung-ngitungin Iya. pendapatan dia juga. Kasih mah ngasih aja udah. Benar, Iya kan? kasih lah kasih aja. Sama toilet Mall. mall atau toilet. Itu yang lo bilang kan, airport. suka ngasih. Gue pun suka lihat bapak-bapak ngasih pasti. Iya. Kayak yang jaga-jaga di toilet Iya. mall. Itu udah pasti outsourcing itu. Pasti itu. Pasti outsourcing. Sama yang Udah jagain pasti. lift di mall. Satpamnya. Yang suka jaga bukain Iya, itu kan lift biasanya bagian dari tim bagian security ya. bagi Itu biasanya outsource ya? outsourcing biasanya. Nah, tapi kesulitannya kita ngasih tip tau kalau ada orang yang di tempat umum begitu banget. Maksudnya gimana? Maksudnya kayak yang jaga-jaga itu juga gue suka kasihan sih. Perasaan pengen gitu. Cuman di depan orang-orang banget gitu Oh, ngasihnya. orang-orang pada lihat. Eh, Ya jangan tungguin orang pergi dulu lah. ya, akhirnya gue nggak jalan-jalan di situ. Enggak bisa doang. lagi di toilet deh nunggu pada keluar. Oh, kalau toilet aman. Oh. Hampir banyak lah orang yang udah kayak gitu sekarang. Ngasih ke itunya. Ngasih ke si ininya, Iya, ngasih iya. ke pegawainya. Soalnya kayaknya budaya kita di Indonesia dari dulu kan nggak ngasih tip kan. Ya, Apalagi di restoran Iya. gitu. Kan kalau kita lihat di US itu kan pasti ada tip. Ada Harus tip. malah. ya. Harus karena kadang 10% dari bill ya gitu ya. Iya. Atau berapa. Kita kan nggak dibiasain ngasih tip Bang dari dulu. Bayar ya harus Disuruh segitu. milih lagi kita, disuruh milih. Milih apa? Dia mau berapa persen dari Tip, ya kan? dari Ya kita nggak dibiasain dari Nggak dulu dibiasain. gitu. Kalau parkir juga tulang. Kenapa? Secure Securicor. parking. Secure parking. Heeh. Sekarang kan udah pakai Pakai gitu, tap-tap pakai ya. tap-tap gitu. Tapi emang lu suka lebihin juga? Enggak dulu. Dulu kan pakai Cash, cash. ya. Berapa ini? Oh, Ya udah kalau ada kelar. kembalian berapa atau apa? Ya, ya, Nah, sekarang tuh di tap. Iya. Harusnya benar sih. dikasih itu. Berarti emang cashless, menuju dunia cashless ini emang Banyak cara kekurangan. kapitalisme untuk tidak usah ngasih tip. Iya. Bisa jadi gitu Iya juga. dong, Iya, bisa benar, jadi benar, kan? bisa jadi. Ha. Ya kalau sekarang kita kan kalau di
ya bayar kasir juga kalau gua masih ada kembali dikit mah udah ambil aja. Iya. Kayak, dikit kayaknya kembali 100 perak ambil aja lah gitu gua mah. 100 perak kan emang dikit banget gitu. Ya maksudnya ke kasir pun kadang kan suka Enggak, gitu. masa ada harga yang 2.900 bahkan ada Suka ada bang. Oh, Harganya kan plus suka PPN. nanggung-nanggung. plus PPN. Kadang-kadang kalau kita bayar kan dibalikin. Nah receh ada kayak tuh gitu. plus tax and service kita juga ada PPN dan Ada. Servis. PPN 5, servis 10. nah itu ke siapa? Nah, kalau di Indonesia aku kurang tahu ya apakah benar, harusnya kan buat kerjanya Iya kan. kalau Kerja. servis Kalau ya. misalnya di UK misalnya kita ngasih ada tip yang servis itu memang buat pekerjanya. Tapi Iya. kalau di Indonesia aku nggak tahu. Kalau yang nyambung ke billnya ya. Nyambung Iya. ke billnya. Iya Karena iya. kadang kan di kasirnya Harusnya- suka ada yang ngasih toples terpisah Toples, Bang, kalau di kasirnya. Betul. Tapi kan ada yang udah servisnya tuh Servis harusnya sih masuknya ke ke pekerjanya. pekerja ya Pekerjanya. harusnya ya. Di Cuma kan akhir kita bulan gimana gitu. mastiinnya gitu. Akhir bulan dirapel gitu kita servis dapat segini bagi-bagi. Ya gitu. semoga aja ke mereka gitu. Semoga benar. Iya iya. Semoga ya nggak ada yang bisa Iya kan? Mastiin. mastiin juga. Kan kayak waktu zaman pandemi tuh kayak Gojek, aplikasi-aplikasi ride sharing itu kan pada bilang, mari kita bantu driver-driver dengan melebihkan di tip gitu. Kayak perusahaan lu kita disuruhnya ke kita. Harusnya Iya, lu dong. iya. ya. Jadinya gitu kan. Udah gitu ada lagi biaya aplikasi kan? Sekarang ada biaya Ada, aplikasi ya. benar. Biaya aplikasi 2 tahun di- terakhir lah. GoFood ada juga itu. Udah Bang? ada. Tokopedia gitu juga udah ada. Udah ada semuanya. 1.000. Iya. Iya. Nah harusnya itu buat supir ya. Kurir-kurirnya Buat buat kurir-kurir, pekerjanya. iya. Karena kan tapi dengan model bisnis startup yang kayak gitu kan mungkin jadi beda kali ya. Karena kan mereka bakar duit di awal, Iya iya. promo-promo segala macam. Nah itu tuh, gue ingat tuh itu tuh. Bantu driver di masa ini dengan memberi tip gini-gini. Itu riset saya juga tuh. Tapi dianya dianya bantu apa gitu sih Iya, perusahaannya. bener, heeh. Jadi semuanya dilempar ke customer, Iya, dilempar ke customer lagi. masyarakat aja Iya. gitu. Rakyat ketemu rakyat lagi udah kita. Ya gimana dong? Waktu pas pandemi kan ada tuh rakyat bantu rakyat gitu kan. Sebenarnya nggak salah kan? Benar, apa-apa. nggak salah Tapi sebenarnya. kan terus negaranya mana? Iya. Bantu rakyatnya misalnya gitu. BLT. Jadi lurah. Wah, nggak boleh Nggak. nyebut dia presiden loh. Gue nggak nyebut presiden, gue nyebut lurah. Tapi tadi kenapa? intensi lo tahu, intensi Intensinya. bisa dihakimi lo. Jelas kan? emang lo. Intensi bisa dihakimi lo sekarang lo. Iya ya? Oh. Bisa ya, ketahuan. Intensi bisa, orang nggak jadi dihukum karena tidak ada niat aja pernah gue baca tuh di mana tuh. Jadi lolos karena dia tidak ada niat ini. Oh. Intensi Tidak- bisa. Iya. berniat. Tidak berniat. Iya, iya. Tidak berniat bisa lolos dari hukuman. Bisa. Berarti kalau berniat bisa Bisa dihukum. Kan kalau di US kan hukumnya itu apa? Kalau bunuh apa manslaughter kan ada first degree, second Iya, degree iya, itu kan iya. ada itu beda-bedanya. Iya. Emang niat, berencana, emang nggak sengaja misalnya gue sebel sama lu, tau-tau gue ngambil gelas. Nah, itu kan nggak. Kita mah berencana. ada tuh. Ada kita juga. ada. Iya, tidak berencana itu kan. Tidak berencana dan ada beberapa lagi. Tidak ada- berniat. Iya, ya yang kayak gitu. Misalnya Maksudnya ini baik. Membela diri ya? iya membela Ada, diri. Maksudnya baik ada nggak? Maksudnya baik. Maksudnya baik, Maksudnya cuma baik, ya, ya, ya. cuma salah. Iya, Ya, kayak gitu. Oh ribet ya ternyata ya. Ribet. Apa namanya? Ribet. Kata-kata apalagi kata-kata undang-undang itu kan kadang-kadang wah rumit. Udah pernah baca ini belum naskah akademik Omnibus Law itu? Enggak, belum pernah. Tuh ribuan ini Halaman. halamannya. Tapi kalau Ribuan dibaca halamannya. nggak bisa disebut naskah akademik juga menurut Karena? saya sih. Kurang akademik. Kayak ya apa sih ini gitu. Jadi referensi Kayaknya dibikin panjang dan ribet aja gitu ya, biar orang supaya malas orang bacanya. terintimidasi gitu loh. Dan malas bacanya. Kayaknya Ya udah orang-orang bener kayak gitu. gua pasti lihat malas baca. Iya, udah dah oke aja gitu. Kayak Nah sebenarnya kalau naskah akademik ini harus dikonsultasikan ke harusnya sih bikin Ahli-ahli. harusnya Oh, ada. konsultasikan ke ahli-ahli dan bikin bersama Think tank bukan group gitu kali ya apa? FGD. fokus grup Fokus, gitu. fokus group. Harusnya FGD. semua representasi tuh ada gitu ada. kan. Ya. Nah kalau si Omnibus Law ini Nggak ada. Tiba-tiba ada aja naskah Ya, akademiknya. dari itu gitu. referensinya tadi Apindo itu, Asosiasi kebanyakan, Pengusaha. mm-mm. Dari sisi Dari pengusaha. situ, betul. Pusing banget ya ini aja baru pembukaannya pusing banget. Ada berapa ribu halaman gitu. Yang lengkapnya. Yang Ya Allah, berapa ribu ngetiknya gimana itu? begitulah. Pakai AI kali, pakai chat GPT. Wah. Bikinnya. Tapi kalau dibaca detail juga bisa Apaan dibantah sih, banget gitu gitu. ya? Gitu. Ya. Bertele-tele lah mungkin. Ya kayak waktu gua kalau waktu kuliah lah. Apa? Karena kan nulis paper misalnya harus 1.500 kata. Nah, itu panjang-panjangin tuh. Misalnya sisa 1.200 nih, masih ada sisa 300 lagi. Apa ya? Jadi misalnya satu kalimat yang tadinya pendek, ada tambah-tambah kata-kata lagi biar panjang. Mungkin dia pakai cara itu kali, ya, ya. biar panjang. Gue tuh nulis yang gitu-gituan tuh yang susah tuh nulis catatan kaki.
Oh, footnote. Kan ada Satu, istilah iya. masing-masing. Kalau Iya. idem tuh apa? Kalau yang sama Ibit. 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 Bener. Dari sumber yang sama, halaman yang berbeda, tinggal ditulis ibit kan. Ibit. Ya. Kalau benar. ada buku pengantar Hoi, Yang sama bukunya halaman ya. segini. Halamannya Betul. beda. Terus catatan kaki kedua dari buku yang sama, ibit, Ibit. halaman Ya. segini. Betul, betul. Terus ada lagi beberapa istilah Iya. ya. Opcit. Hah? Opcit. Opcit apa? Opcit tuh habis Dia bingung. Opcit. Opcit. Bukan. Bang Opcit datang. Bang, Opcit Datang. Ibit. Ibit. Iya, iya. Wih, Lucu ini sangat naskah akademik tuh. Bang Opcit datang, ibit. Gemes. Kalau Opcit apa? Opcit yang kayak misalnya ini buku Cing Abdel gitu Ya. kan, terus Ibit, terus habis itu Mau buku itu lagi? mau buku itu lagi bisa Opcit. Opcit gimana sih? Kayak gitu. Kayak di atasnya lagi gitu. Iya. Heeh. Iya. Ada juga cross reference. Iya, ntar masukin ke daftar pustaka. Iya. Pusing lah udah nggak usah lah bikin gini lah. Pusing. Tapi harus ada lah. Harus ada orang yang Gini aja mau nih. pusing. Karena yang gini-gini nih yang melegalkan sebuah kehidupan lah. Kehidupan di mana aja nih. Yang pasti giniannya berpengaruh pada kita juga. nih. Iya, berpengaruh Dalam pada kehidupan juga. kita sehari-hari juga. Nah, permasalahannya tuh kita tuh nggak ngerasain sih lah. Maksudnya kelas-kelas kita tuh nggak ngerasain. Memang harus ada orang yang seperti Filza ini Iya. Yang ngerti. yang ngerti. Ini kan udah dalam pemerintahan kan. Kayak kita aja lah. Pusat Kayak- apa? Politik apa tadi namanya? Pusat riset politik. Pusat riset politik. Kayak kita aja segitu resah dengan open mic dipatenkan. Karena kita terlibat. Iya, betul. Wah, itu resah banget. Kan Jadi lama-lama stand up Indo komik outsource tuh, Bang. Jadi dia sehari-hari kerjanya emang semua outsource. iya, semua outsource sih. Iya. Oh iya juga ya? Iya. Nggak ada yang Tidak ada. Bener Kalau sih. kan nganggur. Bener sih. Kalau Iya, nggak yang iya. nggak kerja nganggur, bener ya. Iya. Kita kan itu tadi pekerja lepas. Kita Zero bekerja. hour. Tapi stand up-nya tidak di stand up Indonya tidak mengambil keuntungan dari para Oh iya benar. anggotanya. Tidak mengambil. Iya. Lo di Partai Buruh tidak ikut dalam struktur? Enggak, dalam struktur enggak, tapi mendukung aja gitu. Mendukung beberapa calegnya aja gitu. Kan kalau Partai Buruh ya, Nah, Partai Buruh kan itu inisiasinya pasti dari buruh. buruh yang diwakilkan dari apa sih kalau itu tuh kayak Federasi, KSPI, Federasi. konfederasi ya. Federasi dan konfederasi pasti dia yang elit-elitnya yang ayo kita bikin partai gitu. Nah, secara objektif federasi dan konfederasi itu udah mewakili buruh belum sih? Wah, ini panjang Cing ininya ceritanya. Iya. Tapi sebenarnya kan gampangnya adalah Gerakan Buruh di Indonesia itu kan baru bangkit setelah Orde Baru ya. Iya. Setelah didepolitisasi selama 30 tahun lebih kan. Iya. Jadi setelah tahun 98 itu baru bisa ada lagi tuh serikat-serikat buruh. Iya. Baru bisa ada lagi ya protes-protes dari gerakan buruh gitu. Jadi pencapaian yang setelah reformasi itu ya mau nggak mau ya baru sampai tahap itu gitu. Iya. Jadi masih banyak keterbatasannya lah kalau kita bilang gitu kan. Misalnya gerakan buruh tuh masih cenderung male dominated misalnya gitu kan, masih didominasi sama laki-laki misalnya gitu. iya. Jadi agenda-agendanya juga masih terbatas gitu kan. Terus juga misalnya gerakan buruh masih cenderung berkutat pada isu-isu yang keseharian buruh gitu, misalnya normatif buruh kayak misalnya hak-hak buruh aja tapi belum beranjak lebih jauh dari itu misalnya gitu. Misalnya soal upah atau soal kehidupan kerja tapi belum yang lebih luas lagi misalnya. Jadi dengan segala keterbatasan itu ya itu baru sampai situ memang sekarang gerakan buruh di Indonesia gitu kan. Tapi banyak juga sekarang inisiatif-inisiatif dari gerakan buruh yang di luar konfederasi-konfederasi besar itu udah mulai bermunculan kayak misalnya gerakan buruh yang didominasi sama perempuan nih yang nanti saya teliti juga gitu. Itu mereka bikin film melawan kekerasan seksual di tempat kerja kayak gitu. Jadi bikin film melawan pembungkaman serikat di tempat kerja kayak gitu-gitu. Jadi beragam sih macam-macam. Cuman kalau bisa dibilang yang konfederasi besar mewakili atau enggak, kalau saya sendiri sih bilang ya tentu aja enggak gitu ya, karena banyak buruh dari sektor lainnya juga kan. Buruh nggak cuma buruh pabrik, ada buruh service sektor, ada buruh kreatif industri. Kalau Cing Abdel sama Kak Gilbert kan di kreatif industri kan ininya kerjanya di lingkupnya kayak gitu dan macam-macam gitu kan. Jadi ya bisa dibilang untuk mewakili semua kelas pekerja belum, tapi yang ada ini ya kita apresiasi aja dulu Apresiasi. gitu. Iya. Karena gue dulu tuh pernah ikut di kantor yang ngurusin kayak dia outsourcing juga nih untuk mengatur sebuah peraturan perusahaan
perusahaan menyewa perusahaan lain untuk bikin peraturan perusahaan. Ada juga kayak gitu. Ada Nah, gue di perusahaan yang membuat peraturan perusahaan itu. Waktu itu sebelum Orde Baru juga serikat pekerja memang udah ada karena ada undang-undangnya juga harus punya serikat pekerja. Tapi dulu katanya serikat pekerja dijadikan alat oleh pengusaha untuk membuka pekerja gitu. Betul. Bukan mewakili pekerja Betul. ke pengusaha. Iya. Jadi nggak fair. Ada serikat pekerja tapi fungsinya justru untuk nyampein sesuatu ke pekerja. Iya. Ayo lo terima aja udah perusahaan bikin begini gitu. Kalau sekarang kan harusnya dibalik ya. Si serikat pekerja itu wadah buat para pekerja menyuarakan aspirasinya ke atas. Betul. Nah sekarang posisinya di mana? Dua-duanya ada, Cing, sekarang. Jadi serikat buruh kebanyakan tentu aja untuk menampung aspirasi pekerja gitu, untuk alat perjuangan pekerja. Tapi ada juga serikat buruh bikinan perusahaan yang tadi Cing Abdel bilang masih ada. Masih ada kayak Masih gitu. ada. Ya, serikat buruh tapi perusahaan yang bikin. Jadi yang disalurkan itu kepentingan pengusaha lewat serikat pekerja gitu. Ada juga. Ya kan kalau di film-film aja gitu kan suka ada tuh serikat misalnya siapa tapi ada satu yang dia pro di atas sebenarnya orang pegangannya suruh ke bawah. Tapi emang agak paradoks juga sih kalau kata gue ini. Kehidupan ini emang semua paradoks deh. Itu orang kerja digaji oleh perusahaan. Ya. Tapi kerjaannya ya harus dalam tanda ini merongrong perusahaan untuk membuat keputusan yang bagus untuk Pekerjanya. bekerja. Agak aneh gak sih? Ya, tapi kan nggak apa-apa dong, karena kan dibayar iya sama perusahaan. Ya. Tapi kan perusahaan butuh dia juga, butuh Ya. keterampilannya, butuh. Sebenarnya kalau skillnya. berjalan sebagaimana mestinya, itu harusnya sangat berguna kan. Maksudnya si perusahaan akan punya apa namanya barrier untuk berbuat macam-macam. Iya. Jangan merugikan perusahaan nih karena ada seseorang yang punya secara ini kayak informal wewenang. Gue bisa gerakin segini banyak buruh loh, hati-hati lo kalau berbuat ini. Harusnya kayak gitu. Tapi sebenarnya tadi yang kayak misalnya kan perusahaan yang bayar buruh gitu kan. Ya. Sebenarnya juga kalau dibedah lagi ya perusahaan dapat juga dari buruh. Iya. Iya. Semuanya hasil kerja buruh. Iya, Jadi makanya Betul. perusahaan Gitu, butuh jadi- keterampilannya untuk bikin produknya dijual, perusahaannya untung buat bayar karyawan. Iya. Kan butuh ininya. Nah kita masih itu termasuk gue tadi masih dalam kerangka berpikir lo digaji oleh orang. Iya. Kayak ada pasti pemikiran pemilik modal sama yang pekerja ya harus nurutin dong si pekerja Iya, gitu. iya. Padahal dia bisa punya modal gede karena ada yang Iya, betul, benar. Kita selalu merasa yang bayar tuh yang Iya, lebih oke. yang- Iya. Nah Karena itu itu banyak puasa. Wis. tai gitu. Iya tapi emang harus kesadaran itu yang harus punya semua orang ya. betul, Iya, betul. iya. Bahwa lo iya boleh lo punya modal nggak ada gue juga lo nggak bakal jadi. Iya, Betul benar, sekali. Jadi kan misalnya Ya kayak ya betul. buruh pabrik gitu kan, yang paling gampang ilustrasinya ya, misalnya digaji oleh perusahaan gitu kan yang bikin sepatunya itu kan buruh Ya, Iya. yang bekerja kan. Iya. Jadi kalau misalnya dibayar sepenuhnya sama perusahaan juga itu hasil kerja lo. Betul. Mereka justru ngambil surplus value dari lo kan, Iya, untuk profit iya. mereka kayak gitu. Iya. Jadi ya begitu. Harusnya ada simbiosis Iya. mutualisme lah. Nah, iya, emang ini kan saling menguntungkan, Saling bukan menguntungkan. cuma si karyawannya aja. Karena di sisinya kan orang melihatnya lu yang dibayar, Bayar. lu yang untung. Iya. Ya kalau kita diem aja kita dibayar ya untung, benar. Tapi kita kan kerja. Betul. Aneh aja ya. Berarti di sini sampai bulan apa tadi? Agustus? Januari. Januari Februari lah. Kuliahnya online. Kuliahnya ya kan riset lapangan di sini. Oh, ini Jadi bagian dari kuliah gitu. Nggak ada riset. kelas, emang nggak ada Nggak kelas ada. gitu. Jadi nanti konsultasi sama pembimbing itu lewat online kayak gitu. Oh, maksudnya tapi memang tidak ada kelas-kelas yang datang. Karena buat riset lapangan. Januari Februari balik lagi ke Lana sana. Satu semester berarti. Sekitar 4 bulan 5 bulan lah Iya. gitu. Mantap, PhD, mantap. PhD. Mantap. Dak. Seumuran lo lang, lo apain lo? Iya, gua ngapain gua? Kan Bentar keren kok stand up komedian terkemuka Indonesia. Gini aja gua. Iya. Sama sama gue. Lu malah udah kuliah dari lama. Idola kalau Cing Abdel sih. Lu Idola fisik. Idola fisik. benar. Gue secara ofisial kayaknya gue nggak diakui sama Iluni dah. Nggak pernah ada gue undangan masuk Iluni gitu. Iluni Masa UI. sih? Masuk ke strukturnya atau Bukan jadi anggota atau apa gitu. Apa udah ya? Oh gue kemarin ikut vote itu juga sih. Tapi kan lu sering ngisi acara fisik. Nah itu informal. Bukan Oh, bukan acara Iluni. iya bukan acara. Gimana sih maksudnya?
Resmi gitu. Bukan acara resmi. Tapi kan Tapi dari FISIP. dari FISIP. Tapi bukan acara resmi itu resmi apa? Gimana sih caranya? Gimana maksudnya? Ah, nggak tahu deh, nggak tahu deh. Nggak, kenapa lu merasa nggak resmi gitu sih maksudnya? Nggak diakui. Kenapa lu tadi bilang? Karena gue tidak pernah diajak daftar untuk Iluni. Apakah Iluni harus daftar sendiri ya? Aku juga nggak pernah diajak. Tuh. Tapi terdaftar nggak di Iluni? Nggak tahu juga. Terdaftar Bukan atau waktu itu yang enggak. ada pemilihan Biasanya kalau ada mau ketua. pemilu baru Ah. diajakin kan buat ikut pemilu, tapi untuk jadi anggotanya nggak pernah diajakin juga. Emang nggak diajak. Mungkin otomatis kali. Kalau udah pemilu kayaknya otomatis jadi Lu anggota. alumni UI ya otomatis masuk Iluni. Kayaknya kali. gitu deh. Kecuali struktural. Yang Berarti sama juga dong sama sistem negara kita. Atau nih. lu mungkin Kalau Iya. mau pemilu doang mau Itu. dideketin. nah benar. Kayaknya gitu. Bahkan di Atau lu outsource kali Iluni. Jadi gemes Iluni pas banget. ini Iya, nyari iya. outsource alumni UI. enggak berarti Iluni aja kalau memang kita baru daftar pada saat mau pemilihan. Artinya begitu mau pemilihan doang Ya kita sama di dideketin. mana-mana bang. Emang gitu kan? Pas sudah deket Ya, itu Seperti nggak usah pada Indonesia. protes makanya kalau ada legislator yang baru deket sama rakyatnya. rakyatnya pengen pemilu. Ya memang. Nah lulunya juga begitu. Karena kalian hanya statistik. Butuh angkanya. Sungguh mengsedih. Gila. Iya. Aduh, Oke. Oke lah, Banyak Pilza, waktunya. terima kasih. Oke. Semoga lancar, Lancar. studinya sampai lulus Ya, nanti. thank you. Makasih. Sampai bertemu kemarin. Oh iya, kemarin ketemu Sampai Di bertemu Abdel kemarin di Universe. Abdel Universe ya. show terkeren abad Dion ini. jadi nih. Bisnis sama Dion jadi, bisnis sama Dion. Wis, Kalau setengahnya nggak ada. Pilza mau jual rumah. Mau jual rumah. Udah Ini ada- kita belum bahas ini tadi dikasih. Oh iya Oh, nih iya. dikasih. Ini apa sih? Itu British Industries gitu. Postcard. Postcard Coba ya. gue belum lihat, Bang. Zaman dulu apa? Buruh perempuan zaman dulu di Inggris gitu. Di Inggris. Oh, iya. Tapi revolusi industri Prancis kan? Awal-awalnya. Apa sih? Inggris dulu. Inggris duluan ya? Buat dipajang nanti. Iya. Iya, British dipajang Industry. bisa. Ditaruh. Oh ini lagi ini penenunan. Penenunan betul. Iya. Di Manchester itu. United apa City? Wah. Nancy. gemes. Nancy. Nancy apa Mancit? Gemes. Ya, terima kasih. Oke, banyak. Filza terima kasih. Terima kasih Sehat juga. selalu. Mudah-mudahan selesainya cepat. Amin. Jadi Terima balik kasih. sini udah jadi dokter. Wush. Wah, PhD. 89 tuh lu. Saya delegasi. PhD. PhD. Iya. Iya, ini nonton dulu. Apa Pi- usaha? Aduh. Gelarnya apa? PhD aja ya? Nanti Doctor of Philosophy ya. Ya PhD aja ya gelarnya. Iya. S2-nya apa berarti? MSc. Science. Science. Master of Science. Ya. Hah? MSc. MS? Iya. MSc. C. MSc. Master MSc. of Science. Iya. PhD. PhD. Oke kalau gitu. Oke, kalau gitu sampai ketemu lagi di Hohi, pilar kelima demokrasi. Kritik tanpa solusi. Tahu tapi tidak mengerti. Karena kami HE on the weekend. Udahlah. Seru banget. Ternyata Gini aja aslinya seru banget. Ya gini-gini aja lah. Enggak, tahu keren tahu makanya. Itu udah dapat Bobby.